Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik dan sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. Langsung saja, klasifikasi kemasan. Yang pertama berdasarkan frekuensi dari pemakaian. A. Kemasan sekali pakai, disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Contoh, bungkus plastik untuk es, kotak karton lipat, minuman sari buah. B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi-trip, seperti botol kecap, botol sirup. C. Kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen, atau semi-disposable, misalnya botol air mineral untuk tempat air minum di rumah, kaleng susu untuk tempat gula. Yang kedua, berdasarkan struktur sistem kemas. A. Kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung membungkus bahan pangan, misalnya kaleng susu, bungkus tempe. B. Kemasan sekunder, fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lain, misalnya kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng. C. Kemasan tersier, yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder digunakan untuk pelindung selama pengangkutan, misalnya buah apel yang sudah dibungkus, dimasukkan ke dalam kardus, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dan setelah itu ke dalam peti kemas. Yang ketiga, sifat kelakuan bahan kemasan. A. Kemasan fleksibel, yaitu bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah dan relatif tipis, misalnya plastik, kertas, dan foil. B. Kemasan kaku, yaitu bahan kemas yang bersifat keras, tidak tahan lenturan, patah bila dibengkokkan, relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel, misalnya kayu, gelas, dan logam. C. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, misalnya botol plastik dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Yang keempat, berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. A. Kemasan hermetis adalah kemasan tahan uap dan gas, sehingga kemasan ini tidak dapat dimasuki oleh bakteri, ragi, dan debu. Wadah yang biasanya digunakan untuk pengemasan hermetis adalah kaleng dan botol gelas. B. Kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. C. Kemasan tahan suhu tinggi, yaitu kemasan untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi, umumnya terbuat dari logam dan gelas. Yang kelima, berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. A. Wadah siap pakai, yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contoh, botol, wadah kaleng, dan sebagainya. B. Wadah siap rakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi, misalnya kaleng dalam bentuk lembaran, dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Jenis-jenis kemasan produk terbagi 7. Yang pertama, kemasan kertas. Yang kedua, kemasan gelas. Yang ketiga, kemasan logam atau kaleng. Yang keempat, kemasan plastik. Yang kelima, komposit, kertas atau plastik. Yang keenam, edible packaging, kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan. Yang terakhir, biodegradable packaging, kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah. Selanjutnya, syarat kemasan produk.
Yang pertama, tidak beracun. Bahan kemasan tidak mengganggu kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kandungan Pb atau timbal yang bersifat racun bagi manusia. Yang kedua, harus cocok dengan bahan yang dikemas. Kemasan yang dipilih harus cocok dengan produk yang dikemas. Jika salah memilih bahan kemasan, maka akan merugikan. Yang ketiga, sanitasi dan syarat-syarat kesehatan terjamin. Bahan kemasan juga tidak boleh digunakan bila dianggap tidak dapat menjamin sanitasi atau syarat-syarat kesehatan. Yang keempat, dapat mencegah pemalsuan. Kemasan juga berfungsi sebagai pengaman dengan cara membuat kemasan yang khusus sehingga sulit untuk dipalsukan. Dan bila terjadi pemalsuan akan mudah dikenali. Yang kelima, kemudahan membuka dan menutup. Umumnya, konsumen akan memilih produk dengan kemasan yang mudah dibuka dan ditutup. Yang keenam, kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk perlu dipertimbangkan, sehingga isi kemasan dapat diambil dengan mudah dan aman. Yang ketujuh, kemudahan pembuangan kemasan bekas. Pada umumnya, kemasan bekas adalah sampah dan merupakan suatu masalah yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk penanganannya. Yang kedelapan, ukuran, bentuk, dan berat. Ukuran kemasan berhubungan sangat erat dengan penanganan selanjutnya, baik dalam penyimpanan, transportasi, maupun sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen. Yang kesembilan, penampilan dan percetakan. Kemasan harus memiliki penampilan yang menarik, estetik maupun dekorasi. Hal ini terkait selera masyarakat. Yang kesepuluh, syarat khusus. Misalnya iklim daerah pemasaran yaitu tropis atau subtropis, kelembapannya, dan lain sebagainya. Merancang kemasan produk. A. Label harus mudah dimengerti. Label kemasan produk harus memuat kata-kata, kalimat, nama, logo, dan gambar yang mudah dimengerti oleh konsumen. B. Terdapat informasi yang relevan. Sebuah label harus memuat informasi yang relevan dan diperlukan. Hindari penulisan label dengan huruf yang susah dibaca dan berukuran kecil. Ada beberapa hal yang wajib tercantum dalam sebuah label produk, antara lain yang pertama nama produk, yang kedua stempel atau merek dagang, yang ketiga komposisi, yang keempat neto atau volume bersih, yang kelima nama produsen, yang keenam nama distributor, yang ketujuh nomor registrasi atau izin dari Dinas Kesehatan, yang kedelapan logo halal, yang kesembilan kode produksi, yang kesepuluh waktu kadaluarsa. Standar desain kemasan produk. Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sedangkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah sebuah badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar Nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. SNI bersifat sukarela untuk dipakai dan ditetapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan Nomor 102 Tahun 2000. Model kemasan produk kreatif. Yang pertama, warna. Konsumen melihat warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk atau ukuran. Fungsi warna selain untuk identifikasi, juga untuk mencitrakan produk dan meningkatkan daya beli. Yang kedua, bahan.
Terdapat beberapa macam bahan yang dapat digunakan sebagai kemasan produk, misalnya kertas, plastik, aluminium foil, botol, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk. Bentuk yang sederhana memiliki daya tarik dan keunikan akan mengandung minat konsumen untuk membeli produk. Yang keempat, ukuran. Ukuran kemasan sangat tergantung pada jenis produk, volume, luasan, tebal, dan tipis kemasan. Yang kelima, logo. Merek dagang sangat penting untuk meningkatkan simbol daya saing produk. Yang keenam, topografi. Topografi adalah muatan teks pada kemasan yang menyampaikan pesan untuk menjelaskan produk yang akan dijual. Sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan berkah dan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.